Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lima syaratan biman huwa sayyidul hamdillah wa unzila ilaihi fi wafiyatul kitabul mustabin wa ma'alimnahu syi'ra wa ma yanbaghina in huwa illa dzikru wa qur'an mubin. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hisnul Hasin. Saya pemateri pertama dari kelompok 3. Di sini tugas mata kuliah metode numerik yang diampu oleh dosen Muhammad Hibni MTD. Yaitu kami kelompok 3 mendapatkan tugas yang berjudul diskriminan persamaan kuadrat. Adapun tugas ini disusun oleh kelompok 3 semester 4B. Anggota pertama yaitu saya sendiri Hisnul Hasin, yang kedua Sukya Yuda, dan yang ketiga adalah Muhammad Rifki Wardinawija. Oke, langsung saja kita bahas ke bagian pertama, yaitu pengertian. Pengertian diskriminan persamaan kuadrat. Oke teman-teman, pertama saya akan menjelaskan apa pengertian diskriminan. Secara umum, diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Dikutip dari buku Ajar Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi oleh Sri Jumini, kegunaan diskriminan adalah untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, jenis akar dari persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara mengetahui nilai diskriminan. Jadi, dengan mempelajari diskriminan ini, kita akan bisa mengetahui jenis-jenis dari diskriminan itu sendiri. Lalu, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yaitu adalah suatu persamaan yang berbentuk ax kuadrat plus b x plus c sama dengan 0. Nah, dengan a di x-nya itu yang pertama, b di x yang kedua, dan c sebagai konstanta yang bersesuaian dengan persamaan kuadrat. Nah, intinya diskriminan persamaan kuadrat ini kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis nilai kuadrat, jenis-jenis persamaan kuadrat dari soal yang akan kita bahas nanti. Oke, kita lanjut ke rumus diskriminan, yaitu rumus diskriminan dilambangkan dengan D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Pemberian istilah diskriminan FYI adalah karena nilai D sama dengan B kuadrat min 4 kali AC ini yang telah mendiskriminasikan. Nah, jadi kata diskriminan itu diambil dari kata diskriminasi ya. Tapi di sini diskriminasinya maksudnya adalah membedakan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam jenis dan fungsi diskriminan. Yang pertama yaitu jikalau nanti saat kita menyelesaikan sebuah soal dan nilai diskriminannya itu lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berlainan. Maka nilai diskriminannya itu berlainan. Ingat, ini jikalau nilai diskriminannya itu lebih besar daripada 0. Kedua, jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki atau mempunyai dua akar yang sama, yaitu jikalau nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Dan yang terakhir, jikalau nilai diskriminannya itu lebih kecil daripada 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar imajiner. Jadi ada 3. Jika lebih besar dari 0, maka dua akarnya itu berlainan. Jika sama dengan 0, maka dua akarnya sama. Jika lebih besar daripada 0, maka akarnya itu imajiner atau tidak real. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu contoh soal. Di sini akan dibahas lebih lanjut oleh saudara saya yaitu Sukya Yuda sebagai pemateri kedua. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sukya Yuda. Nah, saya sebagai pemateri kedua, bagaimana yang udah dijelaskan oleh pemateri pertama itu saudara saya Hisnul Hasin. Nah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal pertama yaitu tentukan diskriminasi dan jenis akar-akar persamaan kuadrat
yaitu X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita di sini langsung ke penyelesaiannya, yaitu kita di sini ada nilai A yaitu 1, yaitu X ya, dan nilai B 10 yang ini, dan nilai C 16. Nah, di sini kita akan menentukan nilai diskriminannya yaitu sebagai berikut. Mohon maaf saya agak grogi ya sedikit, jadi makanya belepotan seperti ini. Nah, di sini sudah ada yaitu nilai D-nya sama dengan D kuadrat min P min 4 kali A kali C. Nah, di sini ada min 10 kuadrat yaitu nilai dari B ini, dan min 4 kali 1 dan kali 16 yaitu nilai AC ini. Nah, di mana di sini ada min 10 kuadrat yaitu sama dengan 100, dan min 4 kali 1 kali 6 sama dengan 64. Nah, di sini langsung kita kurangi saja, yaitu 100 min 100 kurang 64 sama dengan 36. Nah, jadi nilai diskriminannya adalah 36 karena D-nya lebih gede daripada 0 yaitu 36 lebih dari 0. Maka persamaan kuadrat dari soal X kuadrat min 10 X plus 16 sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang berbeda. Nah, di sini kita akan membuktikannya langsung berbeda, apakah benar dia memang berbeda. Jadi kita akan menentukan faktor-faktornya. Nah, di sini ada 10X dan min 10X dan 16. Nah, di sini kita akan menentukan faktornya yaitu nilai dari min 10F, yang dimana kita akan menambahkan 2 ditambah berapa dengan berapa, dan nilai 16 ini dikali berapa menjadi berapa gitu. Nah, di sini kita sudah menemukan min 2 tambah min 8 menjadi 10, dan 16 min 2 kali min 8 jadi 16. Nah, di sini sudah kita menemukan nilai X-nya. Teman-teman, langsung saja sekarang sudah kita menemukan nilai X-nya, langsung saja kita keluarkan. Nah, menjadi seperti ini. Nah, kita tentukan dulu nilai X yang pertama yaitu min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindah ruaskan. Nah, ini setelah kita pindah ruaskan menjadi positif 2. Nah, ini adalah nilai dari X yang pertama. Kemudian kita tentukan nilai X yang kedua yaitu X min 8 sama dengan 0. Ya, nah di sini kita pindah ruaskan juga. Nah, menjadi positif 8 ini adalah hasil dari X yang kedua. Nah, di sini jelas-jelas sudah kita ketahui di sini memang berbeda. Jadi hasil dari X yang pertama dan X kedua memang berbeda, teman-teman. Nah, demikianlah apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Nah, contoh soal kedua akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Hasin. Terima kasih. Halo, welcome back bersama Mr. Hasim ya. Kembali lagi bersama saya Hasim. Di sini akan menjelaskan untuk contoh soal yang kedua ya. Soalnya yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Sutia Yuda. Lanjut ke contoh soal yang di sini contoh soal yang kedua juga tugasnya juga sama, yaitu tentukan diskriminan dan jenis akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Oke, caranya sama. Kita tentukan dulu mana nilai A, nilai B, dan nilai C. Ini mudah saja. Nilai A ini didapat dari yang pertama yaitu X di sini. Karena tidak ada koefisiennya maka dia di sini 1. Nah, B-nya di sini adalah nilai yang kedua 6. C-nya itu 9. Ini 0 ini enggak ditulis ya. Lanjut. Nah, cara menentukan nilai diskriminannya yaitu rumusnya ingat di penjelasan saya yang pertama di sana, rumusnya itu D sama dengan B kuadrat min 4 kali nilai A kali nilai C. Nah, lanjut kita masukkan nilainya.
Nah, B di sini nilainya berapa di atas yaitu 6. Berarti di sini 6 kuadrat. Oke, min 4. Ini 4 ini emang rumusnya ya. Nah, sekarang satu ini dapat dari mana? Yaitu nilai A. Nilai E-nya apa di atas yaitu 1 kali C. C-nya berapa? 9. Lanjut. 6 kali 6 kuadrat 6 kuadrat 2 6 kali 6 berarti 36. Min 4 kali 1 kali 9 jadi min 36. Lanjut kita kurangi min 36 min 36 hasilnya adalah 0. Jadi teman-teman nilai diskriminannya adalah 0. Nah karena nilai diskriminannya 0 D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat dari contoh soal yang kedua ini mempunyai akar yang sama antara persamaan kuadrat yang pertama dengan yang kedua. Ini enggak masuk ke kategori kedua dari jenis-jenis persamaan kuadratnya. Nah sekarang kita akan buktikan apakah hasilnya ini benar hitungan kita. Nah sekarang untuk menentukan membuktikan apakah hasilnya benar, kita tentukan faktor dari nilai B dan nilai C. Nah nilai B nya di sini 6 dan nilai C nya di sini 9. Nah caranya gimana? Berapa tambah berapa agar menjadi 6, dan ketika dikalikan itu menjadi 9. Nah carinya itu dari 1 dulu ya, 1 kali 9 atau 1 kali 9, 2 kali 9, 2 kali berapa agar menjadi 9. Nah sekarang saya temukan 3 kali 3 menjadi 9 dan 3 tambah 3 menjadi 6. 3 tambah 3 jadi 6. 3 kali 3 tambah 3 kali 3 jadinya 9. Nah kalau sudah diketemukan faktornya, kita keluarkan dan kita tentukan nilai X nya. Nilai X pertama kita tentukan dulu yaitu nilai X pertama plus 3 sama dengan 0. Nah di sini karena di sini harus menentukan nilai X, di sini kita pindah ruaskan ya. Pindahkan ini 3-nya itu pindah ruaskan menjadi negatif 3. Ingat ya, kalau dipindah ruas itu berubah tandanya. Kalau asalnya itu positif, pindah ruas menjadi negatif. Kalau asalnya negatif menjadi positif. Oke, yang pertama udah kita ketemukan. Sekarang kita yang kedua. Nilai X yang kedua yaitu X plus 3. Ini tinggal pindah ruaskan menjadi X min 3. Nah dari sini sudah kita lihat antara X pertama persamaan kuadrat yang pertama dengan yang kedua itu sudah memiliki nilai yang sama. Simbolnya seperti ini ya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, sama aja ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal lihat saja. Nah ini karena nilainya lebih sedikit dari 0, yaitu nilai D nya sama dengan min 15, maka ini imajiner ya. Oke, sekarang di sini ada soal yang perlu teman-teman kerjakan dari pembahasan tadi. Kami jelaskan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian dan mudah dipahami ya. Mohon maaf jikalau ada banyak kesalahan omong, kesalahan ucapan atau kesalahan kami jelaskan tadi. Kami mohon sebesar-besarnya, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.